Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kami banggakan dan hormati rekan-rekan dari divisi kantor pusat dan juga divisi operasi. Terima kasih kami ucapkan telah memenuhi dan berkenan untuk hadir dalam agenda sharing session pada hari ini. Sebagai informasi awal, agenda ini merupakan agenda lanjutan dari self assessment yang telah teman-teman dan rekan-rekan semua lakukan pada Juni lalu. Yang harapannya agenda sharing session ini dapat meningkatkan pemahaman dan juga pengetahuan rekan-rekan semua terkait modul dan atau kompetensi yang akan di-sharing pada siang hari ini, yaitu mengenai individual performance management. Telah hadir juga bersama kita personil yang nantinya akan melakukan sharing session, yaitu Mbak Mahandena Pandaluzan dan Mas Ihsan Amadi dari Divisi Human Capital. Baik, sebelum kita masuk ke agenda utama, marilah kita bersama berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan agenda pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa cukupkan. Agenda siang hari ini diharapkan dapat berjalan dengan santai. Kita melakukan sharing session dengan narasumber yang telah ditentukan. Nantinya diharapkan teman-teman juga dapat melakukan respon, memberikan pertanyaan, dan juga menanggapi terkait apa-apa saja yang nanti akan disampaikan. Baik, kita masuk ke agenda inti kepada Mas Iksan dan Mbak Dena. Waktunya maksimal 60 menit untuk melakukan pemaparan. Waktu dan tempat dipersilakan. Udah login belum, Pak? Oke, makasih Sana. Selamat siang teman-teman semua. Semoga masih ada sisa-sisa semangat ya buat belajar di apa, di akhir apa di menjelang-menjelang libur ya. Mungkin langsung aja Mas Isan ke step selanjutnya. Jadi harapannya di sharing session ini nanti kita beneran sharing ya. Jadi ini bukan karena kita lebih jago tuh enggak. Ini kebetulan kita yang ngurusin gitu aja. Oke, next Mas Isan. Oke, mungkin sedikit refresh ya teman-teman. Jadi performance management atau manajemen kinerja itu sebenarnya kenapa sih merupakan salah satu building blocks yang wajib untuk human capital khususnya di utamakannya karena pengukuran kinerja ini akan menjadi bagian dari talent management yang secara langsung akan berkaitan dengan peningkatan kinerja bisnis. Kalau mungkin teman-teman ingat ketika kemarin ada Ninebox itu kan ada parameter performance-nya nah ya. Nah, dari skor KPI-nya itu akan menjadi input untuk keluaran dari Ninebox. Jadi kalau misalnya KPI-nya nggak representatif skornya, maka hasil Ninebox-nya juga eh, nggak terlalu representatif gitu loh. Nanti mungkin bisa kita discuss di situ ya. Terus kemudian kalau gambaran antara bisnis sampai ke performa performance management seperti apa, tadi seperti ini. Jadi di strategi bisnis itu kan dituangkan dari visi misi nilai perusahaan menjadi strategi bisnis. Terus kemudian dari strategi bisnis tersebut diturunkan lagi menjadi fondasi yang menerjemahkan strategi bisnis jadi kebutuhan SDM. Ada struktur organisasi, lasimeter, job desk, kemudian dilakukan job eval, dan disitulah ada proses manajemen talenta, mulai dari reward management, selection, career management, dan development, dan di situ ada peran KPI ya, talent management. Nah, harapannya dari talenta yang tercermin performanya itu baik, dapat meningkatkan hasil performa bisnis. Next. Nah, kurang lebih tadi ya terkait implikasi sistem manajemen kinerja dalam pengelolaan HC itu apa aja. Yang pertama, harapannya ada top down alignment ya. Jadi ketika penyusunan KPI itu align atas strategi bisnis yang sudah ditetapkan. Jadi jangan sampai
strategi bisnisnya misalnya mau ekspansi, kok kitanya mau investasi gitu KPI-nya. Itu kan berarti kan nggak align antara strategi bisnis dengan KPI yang disusun. Terus kemudian menyusun parameter yang dapat dikontrol secara langsung oleh individu yang bersangkutan. Jadi parameter KPI itu harus bisa dapat dihitung atau diukur. Jadi jangan menetapkan target yang sifatnya itu masih abu-abu. Terus kemudian memastikan pembagian bonus atau insentif yang reliable dan fair. Karena ada penilaian kinerja, tentu saja pembagian bonusnya akan dikaitkan dengan KPI-nya. Jadi harapannya dengan menggunakan KPI itu bonus yang dibagikan itu hitungannya lebih reliable. Kemudian ada menumbuhkan budaya kerjasama antar direktorat divisi unit dalam mencapai target strategi perusahaan. Ini kurang lebih gambarannya di proporsi bobot KPI individu sekarang itu kan ada kurang lebih 40 atau 50%, aku agak lupa, bahwa ada porsi capaian divisi itu supaya teman-teman nggak fokus dengan KPI individunya masing-masing. Jadi harapannya ada budaya kerjasamanya di situ. Oke, next, Mbak Isan. Nah, sebenarnya ada tools yang sudah cukup terkenal waktu kita kuliah ya, namanya Balance Scorecard gitu, untuk menerjemahkan visi misi strategi ke dalam parameter operasionalnya. Nah, Balance Scorecard ini ada empat, yaitu financial, customer, internal business process, sama learning and growth. Nah, ini mungkin next aja, Mas Isan. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Jadi misalnya udah ada strategic map, finansialnya tuh kayak gimana sih? Contoh finansialnya itu kayak meningkatkan margin perusahaan. Diturunkan lagi bahwa kalau dengan meningkatkan margin perusahaan itu kan berarti kita harus meningkatkan pendapatan perusahaan, melakukan pengelolaan aset, terus kemudian mengoptimalkan pengelolaan cash flow. Nah, dari situ bisa diterjemahkan ke performance indikator yang ada di sebelumnya. Kayak misalnya KPI-nya EBITDA margin, targetnya 8%. Seperti itu. Jadi mungkin gambaran teman-teman nanti kayak misalnya ini ada Rian juga yang dari HMTP ya. Misalnya kamu bingung nih mau bikin KPI HMTP itu apa sih? Mungkin bisa dibuat seperti ini ya, kayak strategic map. Mapnya apa, terus mau diturunkan ke balance scorecard, nanti baru diterjemahkan ke KPI. Nah sebenarnya next aja dulu Mas Iksan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman kemarin lihat kalau di KPI unit kerja atau KPI divisi itu kan ada apa sih nilai ekonomi dan sosial, kemudian pengembangan peran. Itu sebenarnya dia kayak apa ya, mengolah dari balance scorecard terus diterjemahkan kepada perspektif KPI dari eh, versinya BUMN itu tersendiri. Jadi sebenarnya sama aja. Yang di perspektif yang ada di KPI kita itu ada sebenarnya balance scorecard begitu. Terus kemudian, nah, dua elemen kunci yang membentuk kesuksesan implementasi sistem pengukuran kinerja itu apa? Sebenarnya ada dua, yaitu accounting for performance sama managing for performance. Gimana sih kita itu mencapai target? Target apa sih yang mau dicapai? Terus kemudian kalau managing for performance ya, siapa aja sih yang dibutuhkan sebagai pendukung berjalannya supaya manajemen kinerja ini lebih efektif dan tepat sasaran. Nah, oleh karena itu, dari cascading DPA dari strategic goals sampai individual goals itu pasti akan butuh sistem pendukungnya kayak HR system mungkin, dan juga ditetapkan ini tuh mau mau reviewnya itu mau per 6 bulan atau cuma satu kali aja gitu. Oke, next. Nah, untuk kriteria penentuan KPI-nya itu di sini KPI itu nggak semerta-merta kalau list dalam job desk itu harus kita jadiin KPI. Jadi eh, unit kerja atau masing-masing individu harus mengukur bahwa kayak dari list pekerjaan ini indikator apa sih yang sekiranya itu bisa jadiin KPI yang merupakan sangat penting dan kira-kira itu dapat membantu organisasi dalam menentukan atau mengukur pencapaian strategi dalam tujuan organisasi. Jadi ibaratnya yang nendang ke bisnis kayak gitu apa. Jadi kayak kalau dulu dulu itu aku masih ngelihat kayak KPI yang misalnya kayak input input data itu jadi KPI. Kalau menurutku sejauh mana sih input datamu itu nendang ke strategi bisnis kayak gitu. Jadi harus benar-benar ditarik impact ke bisnisnya. Ya, dan juga ada namanya konsep smart business. Jadi smart itu S-nya itu harus
spesifik, measurable dapat diukur, terus kemudian attainable itu mempertimbangkan sumber daya yang dibutuhkan dan set target yang realistis. Jadi jangan sampai kita nge-set targetnya juga nggak realistis atau nggak mungkin achieve di 1 tahun yang sama. Terus kemudian ada relevan, itu selaras dengan strategi perusahaan, dapat dikontrol juga, dan time bound. Jadi ada jangka waktu yang jelas. Kalau misalnya kayak misalnya teman-teman itu kan sering banyak terjebak dengan tugas KPI rutin gitu ya. Juga kayak Mas Yani itu mungkin kayak pengelolaan SPJ kayak gitu. Kalau SPJ kan itu merupakan kegiatan rutin yang ada terus tuh di setiap bulan apa bahkan setiap minggunya. Nah, kalau misalnya mau dibikin KPI-nya mungkin bisa ditarik ke kayak SLA-nya berapa sih dalam menyelesaikan satu dokumen perjalanan dinas. Contohnya kayak gitu. Next. Nah, ini gambaran dari proses cascading-nya ya. Jadi, dari kalau sekarang tuh ada KPI korporasi, kemudian KPI direksi, terus turunin lagi jadi rencana divisi, bagian, terus tim kerja, dan ada individual. Setiap divisi dan bagian itu ada yang namanya shared KPI sama specific KPI. Kalau shared itu yang akan dikerjakan bersama-sama dengan yang lain. Kemudian kalau spesifik KPI itu ibaratnya yang spesifik di divisi atau bagian masing-masing. Oke, next. Nah, untuk proses pembuatan sistem pengukuran kinerja itu siklusnya sebenarnya ada 4. Cuma karena reward nanti akan disampaikan oleh narasumber yang lain, jadi di performance mungkin di plan cost sama review aja. Jadi yang di planning ini eh, kita ini akan melakukan perencanaan KPI-nya. Jadi tujuan kerjanya apa, rencana kerjanya apa, itu disusun di tahap plan. Setelah ada rencana KPI-nya tahun itu, maka harus dilakukan namanya coaching. Nah, coaching ini diharapkan itu ada komunikasi dua arah gitu ya, secara kontinus, terus ada kemudian umpan balik. Jadi jangan sampai nunggu di akhir tahun itu ada penilaian kinerja baru diadakan coaching. Jadi sebelum dilakukan penilaian kinerja itu harus ada coaching untuk supaya oh misalnya target kita masih kurang 30% lagi nih apa yang harus kita lakukan. Nah, itu harus dilakukan prosesnya. Makanya kenapa ada coaching di dalam siklus pengukuran kinerja. Terus kemudian review. Review ini ada review atas pencapaian. Nah, setelah ada review atas pencapaiannya, maka harus ada juga sesi umpan baliknya supaya di tahun depan bisa lebih achieve lagi. Konsepnya kurang lebih seperti itu. Oke, next. Oke, terkait planning. Nah, untuk planning ini mungkin salah satu contoh ya. Jadi kalau misalnya nanti di unit kerja di HKI atau di NTP, PSL mau menetapkan proporsi cascading-nya, kalau di level yang divisi itu secara konsep mungkin umumnya ada proporsi dari level direktorat, terus kemudian ada level divisi dan juga ada task force. IPE task force individual itu bisa kalau misalnya kemarin ada aset recycling itu masuk 10%. Kalau 50% KPI divisi tentu kayak pekerjaan di masing-masing divisinya itu proporsinya 50%. Terus 40%-nya itu dari level direktorat. Jadi KPI yang turunan atau titipan APS kayak gitu bisa dimasukkan ke situ. Terus kemudian ke bagian juga yang sama. Oke, next. Nah, ini contoh cara penyusunan parameter pengukuran KPI-nya. Nah, dari tugas tahu jawab pekerjaan yang mungkin teman-teman bisa cek di job desk-nya. Nah, itu bisa ditarik itu sasaran dan pekerjaan intinya itu apa sih. Nah, teman-teman bisa tuh bikin roadmap-nya misalnya 3 tahun ke depan itu sasaran dari pekerjaan di job desk-nya itu apa. Nah, ini contohnya misalnya terkait remunerasi. Di 2019 ada mau desain remunerasi HK Induk. 2020-nya itu remunerasi anak perusahaan, terus 2021-nya baru ke anak cucu. Jadi ada roadmap-nya. Ini untuk memudahkan penyusunan KPI kita sih. Oke, next. Ini mungkin contoh KPI Smart tadi ya yang di atas. Ini next aja dulu. Nah, terus untuk penentuan bobot KPI-nya. Nah, setelah tadi kita susun kayak roadmap dari list pekerjaan ataupun job desk-nya, nah bobot atau persentase itu ditentukan dari
prioritas tahun ini tuh apa sih? Semisal program yang dijadikan KPI sama teman-teman itu lebih prioritas. Nah, maka bobotnya itu akan lebih baik dibesarkan gitu. Karena kan fokus waktu teman-teman itu akan tercurahkan di situ. Jadi alangkah baiknya di bobotnya itu lebih dibesarkan di KPI tersebut. Untuk KPI yang bobotnya kecil setelah diakses dulu, bahkan kurang dari 5%. Nah, dipertimbangkan apakah KPI tersebut sebenarnya sesuai atau sebenarnya itu nggak terlalu penting juga untuk dimasukkan ke dalam KPI teman-teman. Bisa jadi itu memang daily activities atau memang nggak nendang ke bisnis sehingga bobotnya kurang dari 5%. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini contoh yang tadi ya, di mana ada nilai ekonomi sosial untuk Indonesia, inovasi model bisnis, kembangkan teknologi, peningkatan investasi, pengembangan talenta. Ini kan merupakan perspektif dari Kementerian BUMN. Kemudian diterjemahkan ke dalam RCPP dan RKAP, baru diterjemahkan ke dalam PPI di sebelah kota biru itu. Oke, next lagi, Mas. Nah, ini juga contoh ilustrasi pembentukan KPI divisi. Misal dari job desk, dari apa tugas dan tanggung jawab utama ya kalau yang ada dalam job desk baru diterjemahkan ke dalam KPI. Misalnya terkait anggaran divisi, itu KPI-nya berarti terkait pemakaian anggaran atau rencana anggaran targetnya itu penyerapannya 90%. Terus kemudian ada efektivitas pemasaran dan promosi, berarti KPI-nya itu adalah indeks penjualannya berapa, targetnya berapa. Kurang lebih seperti itu. Oke, next. Oke, nah kalau coaching ini sebenarnya dia ditonjolkan ke leader ya. Jadi feedback dan coaching itu untuk mendukung pencapaian kinerja terbaik dari timnya. Nah, supaya feedbacknya itu membangun, maka masing-masing individu itu harus mengerti maksud dari umpan balik yang dimaksud. Dan juga masing-masing itu menerima nih feedback positif maupun negatif. Dan juga harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki dan berubah sesuai feedback yang diberikan. Jadi ketika sudah terjadi forum feedback antara atasan dan bawahan, jangan sampai feedback itu tidak ditindaklanjuti sesuai kesepakatan. Dan juga itu sama aja dengan coaching ya. Kalau coachingnya efektif itu ada fast, ada frequent, actionable, spesifik, sama two way gitu. Jadi jangan sampai kok coachingnya itu cuma one way doang. Coaching itu bahkan si coachnya itu lebih minim juga ngomongnya. Jadi lebih coachnya itu akan bertugas untuk menggali si coachingnya. Nah, lebih seperti itu. Dan next. Nah, ini untuk peran leadernya ya. Kalau terkait peran hajinya sendiri sih sebenarnya paling kita membantu untuk memastikan bahwa coaching itu diterapkan atau berjalan kayak gitu. Entah itu melewat chat pun sebenarnya itu udah dihitung sebagai feedback maupun coaching ya. Mungkin kita ada rencana juga untuk implementasi coaching ya sebenarnya. Jadi dari HC Pusat udah berencana untuk menetapkan di setiap mid-year mungkin itu kita akan adakan coaching wajib. Dan itu mungkin nanti akan membutuhkan peran-peran teman-teman HC khususnya HCBP untuk menegakkan budaya coaching ini. Oke, next. Nah, ini contoh feedbacknya ya. Jadi tidak hanya feedback yang positif saja, tapi dikasih juga nih misalnya harus belajar yang lain tuh, belajar bikin problem atau pencarian solusi atas inisiatif atau item KPI yang sudah diinput di situ. Ini contoh feedback coaching waktu dulu kita pakai sistem yang namanya HITS. Oke, next. Oke, kalau terkait employee review, nah biasanya ketika kita mengisi apa realisasi KPI, umumnya kita akan menilai diri kita itu lebih baik atau di atas rata-rata lah pencapaiannya. Nah, makanya di situ ada peran manajer untuk mendiskusikan hal-hal realitas atau memberikan fakta atas pencapaian kinerja tersebut. Dan juga selanjutnya kalau di best practice-nya itu ada kalibrasi. Jadi ada IVP dan direktur itu masing-masing di dalam direktorat akan mengadakan meeting kalibrasi penilaian individu untuk memastikan supaya
fairness-nya itu terjaga. Jadi kalau bisa itu KPI itu distribusinya normal kurvanya. Kalau sekarang kan mungkin prakteknya masih belum ideal ya, kita masih grafiknya ke kanan. Cuma kalibrasi ini juga akan menjadi program dari HC Pusat juga yang nantinya akan mengkalibrasi penilaian-penilaian yang ada supaya lebih fair ya, karena kan ini nanti efeknya ke bonus dan kinerja. Oke, next Mas Isan. Nah, untuk implementasinya seperti apa mungkin akan jelaskan Mas Isan. Itu tadi mungkin kurang lebih best practice yang ada di luaran dan juga teori-teori performance management yang ada ya, kayak ada coaching dan kalibrasi. Nah, implementasinya itu sejauh apa prakteknya diutamakan yang mungkin akan dijelaskan oleh Mas Isan. Silakan Mas Isan. Oke, makasih Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini aku refreshment aja. Kenapa kita merevisi atau memutakhirkan sistem performance management di tahun 2024 yang diimplementasikan tahun 2025 ya. Jadi awalnya itu dari aspirasi pemegang saham untuk memperbaiki sistem performance management dari BUMN Karya. Dengan salah satu key success faktornya itu adalah agar tujuan dari korporasi ini selaras sampai dengan tujuan divisi, tujuan bagian sampai dengan ke individu. Sehingga kita mutakhirkan dua prosedur ini. Yang pertama prosedur KPI di tahun 2024 dan prosedur performance appraisal. Next, eh sedikit refreshment aja. Jadi ketentuan KPI kita, jumlah KPI unit kerja dan KPI bagian dan individu itu minimal 6 indikator KPI dan maksimal 12 indikator. Ketentuan bobot KPI itu minimal 5%, maksimal 25%, selisih dari min to max itu 10% dengan total bobot 100%. Metode penurunan KPI direktorat ke KPI unit kerja, kemudian KPI bagian dan KPI karyawan itu ada 3 metode. Yang pertama full cascade, kedua partial cascade, dan yang ketiga share cascade. Full cascade itu adalah KPI dan target bawahan adalah sama persis seperti KPI dan target atasan langsung. Metode full cascade hanya dapat diterapkan apabila KPI tersebut diturunkan kepada satu orang penerima. Apabila terdapat lebih dari satu penerima cascading KPI, maka metode yang digunakan harus mengikuti ketentuan partial cascade sehingga tidak ada lagi penerima cascading full cascade lebih dari satu orang. Kemudian partial cascade itu adalah KPI bawahan adalah sama seperti KPI atasan langsung, namun dengan target yang berbeda. Contoh misalkan KPI nilai pendapatan dengan target 10 miliar rupiah, itu diturunkan ke dua bawahan langsung menjadi KPI pendapatan dengan target masing-masing 5 miliar atau bisa 7 miliar banding 3 miliar, itu tergantung dengan koordinasi dengan atasan langsung. Kemudian yang ketiga share cascade itu adalah KPI dan target bawahan berbeda dengan KPI dan target atasan, namun tetap memberikan dukungan atas pencapaian KPI dan target atasan langsung. Kemudian ketentuan keempat sumber KPI. Sumber KPI ini bisa didapat dari KPI korporasi, KPI direktorat, KPI unit kerja, RKP maupun SSKP. Dan pekerjaan yang sifatnya rutin namun dapat mendukung pencapaian target perusahaan direktorat maupun unit kerja. Yang kelima, ketentuan realisasi eh, penilaian KPI. Realisasi penilaian KPI maksimal sebesar 110% untuk masing-masing indikator maupun secara total. Yang keenam, jenis pengukuran itu ada 3. Yang pertama summary, yang kedua take last noun, yang ketiga average. Summary itu sifatnya penjumlahan nilai realisasi kumulatif dalam periode pelaporan. Nah, take last noun ini adalah posisi realisasi terakhir dalam periode pelaporan, dan yang ketiga average atau rata-rata dari nilai realisasi dalam periode pelaporan. Kemudian yang ketujuh, ini perbedaannya dengan yang prosedur sebelumnya, yaitu form KPI wajib dilengkapi dengan glossary. Eh, Bedanya apa? Untuk glossary itu untuk kita ngetrace sumber KPI dari tiap-tiap individu. Jadi bisa ke trace siapa mengerjakan apa, sumbernya itu dari atasan langsung atau dari bagian seperti itu. Kemudian ketentuan khusus untuk KPI unit kerja, KPI bagian, dan KPI individu. Yang pertama, ketentuan khusus untuk unit kerja adalah
KPI unit kerja merupakan KPI direktorat yang diturunkan kepada masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab EVP dalam lingkup unit kerja yang dipimpin. Yang kedua, setiap KPI unit kerja seperti yang sudah disampaikan memiliki bobot KPI turunan 30 KPI unit kerja dengan total bobot 50%, KPI bersama 10%, dan spesifik KPI itu 10%. Kemudian ketentuan khusus untuk KPI bagian dan KPI individu. Yang pertama, KPI bagian merupakan KPI unit kerja yang diturunkan kepada masing-masing bagian sesuai dengan tupoksi dari VP dalam lingkup bagian yang dipimpin. Untuk KPI individu merupakan KPI bagian yang diturunkan kepada masing-masing individu karyawan sesuai dengan tupoksinya. Jadi sistem cascadingnya itu jelas dari korporasi, kemudian diturunkan ke direksi, kemudian direksi diturunkan ke EVP, EVP diturunkan ke VP, VP diturunkan ke individu. Seperti itu. Ini contohnya mulai dari KPI direktorat, salah satunya yaitu pencapaian EBITDA per person. Ini ada di DHCL, kemudian diturunkan langsung full cascade ke EVP HC, namanya sama, full cascade, kemudian diturunkan langsung ke VP operasi HC. Karena ini penerimanya hanya satu, jadi full cascade dengan KPI yang sama. Ini kemudian contoh yang kedua, share cascade dari KPI yang sama, pencapaian EBITDA per person dari VP operasi HC diturunkan ke karyawan yang satu, yaitu pembuatan dashboard monitoring produktivitas. Yang kedua adalah pengelolaan optimalisasi jumlah karyawan. Seperti yang di share cascade tadi, KPI-nya berbeda dengan KPI atasan, namun KPI ini menunjang untuk pencapaian KPI atasan. Eh, Next-nya, yang ini adalah ketentuan penilaian kinerja karyawan. PKK itu dilakukan terhadap dua aspek, hard goal dan soft goal, dengan nilai kinerja karyawan merupakan gabungan dari hasil penilaian aspek hard goal dan soft goal. Dengan rincian, nilai KPI itu 30% KPI unit kerja, 60% individu karyawan, dan 10% perilaku kerja. Perilaku kerja ini dinilai dari hasil coaching dengan atasan. Dokumen penilaiannya nanti terdiri dari yang pertama informasi KPI unit kerja, yang kedua KPI individu karyawan, dan yang terakhir form penilaian perilaku kerja karyawan. Pembimbingan formal dan rekomendasi penilaian kinerja yang telah disusun oleh karyawan yang bersangkutan serta disetujui oleh penilaian dan atasan penilai. Form tersebut ditujukan untuk menciptakan komunikasi yang berkelanjutan antara atasan dan bawahan dalam rangka mengevaluasi capaian kinerja, mendorong perilaku yang positif, dan memberi arahan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Next-nya mungkin kita bisa diskusi terkait challenge. Mungkin sebelum diskusi saya serahkan dulu ke Mas Ena, nanti kita bisa saling sharing gimana pengalaman menyusun KPI di masing-masing unit kerja. Monggo Mas Ena, saya kembalikan ke MC. Makasih. Siap. Terima kasih banyak Mbak Dena dan juga Mas Ihsan atas pemaparan materi terkait KPI dan juga segala macamnya. Silakan kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu diskusi dan atau tanya jawab. Monggo atau teman-teman ada juga yang ingin melakukan sharing session terkait penerapan dan juga implementasi di masing-masing unit kerja. Silakan. Atau mungkin tadi ada beberapa materi-materi yang sekiranya kecepatan atau masih belum paham, monggo disampaikan ke Mbak Dena dan juga Mas Ihsan. Oh, dijadiin sepi ya. Coba dipancing deh. Aku mau denger Rian deh, Rian. Ya, selamat siang Mbak Dina. Ya, gimana Rian? Mungkin sebagai pancingan pertama ya, yang sorry ya, yang Oke, karena kan nggak apa-apa, kalau nggak apa-apa. AMTP kan unit baru kan, berarti kamu pasti bingung kan Iya, awal-awal betul, kayak betul. ngeset KPI, seolah-olah kayak Iya, KPI betul. korporasi gitu kan. Coba boleh di sharing nggak Oke, boleh. waktu itu Eh penyusunan KPI? ya, ini kemarin kan sempat bertanya juga ya terkait dengan KPI itu kan, target konstruksi. Karena target konstruksi ini kan dibagi menjadi dua ya, baik itu ke GM teknik maupun ke GM keuangan kan. Karena kan mereka itu pasti ada yang namanya progres konstruksi kan, atau KPI-nya. Nah, itu kan bentuknya beda ya, bentuk penilaiannya yang satu.
tentang mungkin tentang keberhasilan konstruksi, yang satunya lagi itu berfokus sama keuangan konstruksinya. Nah, itu tuh untuk pasti kan ke bawahnya itu berarti dia itu partial cascade ya. Betul kan Mas Isan ya? Nah, dan apakah contohnya kayak gini, kalau misalkan KPI perusahaannya itu targetnya contoh 50% target konstruksi, ya kan? Nah, diturunkan ke bagian teknik dan bagian keuangannya itu, kalau dia itu partial cascade, apakah dibagi dua atau 50-50 gitu? Ini buat pembelajaran untuk KPI tahun depan sih, Mas. Sebenarnya seharusnya itu lebih tepatnya share cascade sih, Ian. Jadi Oke, tujuan korporasinya itu konsumsi 50%. Nah, di bawahnya apa yang bisa ditunjang pencapaiannya dari segi finansial, yang satu lagi dari segi teknik. Nah, teknik mungkin apakah persiapan gambar apa segala macamnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, segi finansialnya juga mungkin apa cash flow atau apa. Jadi kalau diturunkan secara parsial cascade itu kurang tepat. Mungkin lebih ke share. Namanya berbeda, namun tetap untuk menunjang dari KPI korporasi tersebut. Seperti itu sih. oke. Gitu. Tapi untuk Kalau target, memang tidak tidak tepat secara partially, ya kita nggak usah maksain gitu. oke. Berarti untuk target berarti sama ya? Di angka 50% Sama gitu contohnya. Oke. untuk menunjang itu. Oke, terima kasih Mas Isan, dari aku cukup. Siap, makasih Mungkin Rian. sama Oh, gimana silakan. mungkin sama ini ya, challenge ya dari yang aku temuin. Seharusnya sistem penurunan KPI itu semakin ke bawah itu semakin teknis. Jadi misalnya dari korporasinya apa, kemudian turun ke bawah itu GM ya, Ian ya. Nah, dari GM itu Betul, turun betul. ke manajer itu turun ke eh, asmen, kemudian ke officer. Jadi officer ini sumbernya itu nanti atasan langsung, nggak direktur. Gitu. Jadi Oke. semakin ke bawah itu KPI-nya semakin teknis seperti itu. Jadi Iya, iya. mungkin kita kemarin tuh beberapa nemuin kok sumbernya langsung ke direktur gitu. Jadi supaya mendetailkan gitu, kenapa kita salah satunya em, merumuskan KPI-nya 12 itu supaya ke bawah semakin bercabang. Dan 12 aja ke bawah itu cabangnya kan semakin banyak sebenarnya. Iya, betul. Gitu. Oke, thank you Mas Isan. Hmm. Paling kalau Sama-sama. case yang kayak gitu tuh kayaknya lebih kepada apa ya, kayak dia tuh bingung misalnya KPI kayak keuangan gitu. Nah, aku sebagai yang di individu itu peranku apa KPI-nya gitu kan. Biasanya kesulitannya gitu kayak misalnya EBITDA margin. Terus aku sebagai apa officer itu sejauh mana aku bisa masuk ke EBITDA margin perusahaan kayak gitu. Itu contohnya gimana Mas Isan? Kalau case kayak gitu. eh Gini, kalau kita kan sebenarnya kemarin punya referensi KPI library dari Utama Karya gitu ya. Jadi kalau kalau anak perusahaan emang itu bikin KPI library-nya masing-masing, jadi bisa mencontoh dari KPI library itu. Kemarin juga aksesnya udah kita kasih ke teman-teman. Detailnya itu bisa seperti itu, misalnya bagian keuangan, bagian corporate planning maupun apa namanya pengembangan bisnis dan lain-lain itu bisa mengacu ke situ. Cuma itu sifatnya referensi, bisa diluaskan dari situ, bisa diturunkan lebih lebih teknis lah dari situ. Gitu ya. Mungkin penurunannya yang pertama dari job desk itu tadi. Gitu, tapi job desk itu nggak serta-merta semuanya masuk dalam KPI. Mas Rian kemarin juga udah dapat ini kan ya apa namanya KPI library ya. Iya, sudah, sudah. Ya, itu sempat menjadi Oke. acuan contoh kita sih, Mas. Untuk membuat link KPI-nya, Mas. Oke. Oke, siap. Terima kasih Mas Isan, Mbak Dena, dan juga Rian. Mungkin kita mau dengar juga dari POV tetangganya Rian mungkin, Mbak Nur Khalifah mungkin ada pendapat atau tanggapan. Ada ayo Pak.
Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya mau nanya ini aja sih, sharing kayak kemarin tuh sebenarnya kan kayak kalau KPBU ini kan ibaratnya Officer Human Capital ini kan cuman di aku gitu. Sedangkan Mbak Cindy itu kan HC dan manajemen risiko. Cuman Mbak Cindy memang lebih ke manajemen risikonya. Jadi kita itu adanya paling ngisinya ya share cascade, kalau enggak parsial yang kayak aku buat sendiri. Terus dari mulai penamaannya tuh kita kadang kayak bingung kayak ini gimana ya, maksudnya misalkan aku ngurusin payroll atau apa penamaan dalam individu apa KPI-nya itulah kayak gitu sih Mbak Den. Contohnya apa nih? Misalkan kayak aku kan payroll juga iya, terus absen, maksudnya aku tuh kadang bingung memasukkan apa aja yang dimasukkan untuk ke dalam KPI ini gitu. Kayak sakingnya kita kan officer human capital kita sendiri ya Yan. Oh, berarti gini, sebenarnya pekerjaan human capital itu cuma di eh, apa ya, IP kok nggak enak kayak manggil IP kayaknya ya. Mbak Nur Khalifah. Nah, KPI-nya itu kan minimal 6 dan maksimal 12. Dari Cindy itu, jadi dia 12, mungkin 6-nya itu HC, 6-nya lagi terkait resiko. Nah, 6-6-nya itu bisa diturunkan secara full cascade ke Mbak Nur Khalifah ini. Karena kan memang udah langsung turun ke satu orang aja gitu. Karena minimal 6, maka ya itu bisa. Kecuali misalnya KPI KHC-nya dari Mbak Cindy 5. Nah, maka itu 2 harus dipecah menjadi partially atau share gitu sih. Kalau case-nya yang Rian dari Kadep langsung ke Rian gimana Mas Isan? Iya, Mas. Kalau betul yang Kalau dikatakan Rian kan oleh nggak Mbak ada Nur, manajernya, iya betul. Mbak Nur. Itu kan Dari kalau Kadep aku kan langsung dari ke kadep Rian ya. langsung ke iya Mas. Sementara yang bisa kulihat dari KPI-nya kadepku itu paling cuma 2 poin aja gitu loh Mas. Yang relate sama HC. Oh, Apa itu berarti yang gini. Eh, contoh-contohnya coba, contoh yang 2 KPI itu. Paling tentang apa? Sertifikasi karyawan pertama itu selama 1 tahun, sama yang kedua itu tentang operasional SDM, entah itu mungkin meliputi gaji dan lain-lainnya. Nah, itu operasional SDM bisa diturunin banyak tuh. Contoh misalkan ini, di Pak Pai itu cuma satu. Pencapaian operasional divisi HC, HCSL, Human Capital Service Level. Nah, di dalamnya itu ada banyak, ada kegiatan rutin ke-HC-an, payroll, BP, pembayaran BPJS, SPJ, segala macam. Nah, itu di dalamnya itu ada 23 item yang diturunkan ke kita. Gitu. Nah, dari operasional itu bisa diturunin banyak apa-apa aja yang rutin jadi pencapaiannya Rian. Gitu. Nah, jadi payrollnya itu jangan membayar payroll bulanan, enggak, tepat waktu, nah enggak. Jadi targetnya itu bisa jadi service level, misalnya SLA payroll kamu ngerjainnya berapa lama? 7 hari, mulai dari apa data didapat gitu. Jadi setiap kamu melakukan itu ada track recordnya dari mulai sampai dengan selesai itu rata-rata 1 tahun itu 7 hari. Nah, sistem nilainya berarti average gitu. Oke, Mas. Cuman nggak masalah ya, Mas. Berarti cuman apa ya, berkonsentrasi sama 2 KPI atasan ya, Mas. Nggak masalah nih. Memang itu yang turun ke kamu kan, yang Iya, betul, nge-HC-an. Mas. Di bawahnya bisa dikembangin lebih banyak. Nggak apa. Terima kasih, Mas Terus Isan. nanti mungkin yang di KPI apa kadepnya gitu bisa dikasih di glossary itu. Misalnya operasionalisasi HC-nya apa aja kayak payroll, terus apa sih rekrutmen, nah kayak gitu-gitu kan punya tulis di glossary supaya jadi panduan kayak Aryan sama Mbak Nur Khalifah ini untuk cascading KPI-nya. Ya, Gitu. terima kasih Mbak Dina. Hmm. Tadi Awi, passion nggak ini?
Ya Mbak Dena, tadi sebenarnya ini sih mau jump in aja ya dengan pembahasan yang Izin jump terkait in. apa namanya izin jump in Mbak Awi ya. mau bantu jelasin nih berarti nih. Oh enggak, lebih ke relate aja sih Mas apa namanya Mas Iscan. Soalnya kan kita di divisi operasi memang VP KHCU-nya itu pasti lebih fokus di KPI terkait keuangan gitu kan, keuangan dan akuntansi, EBITDA, HPP dan lain-lain sebagainya kan. Nah, kita di HC itu cuma kebagian ya paling satu atau dua target gitu ya, termasuk SKK dan operasional itu, operasional HC. Nah, tapi tadi udah dijelasin sama Mas Isan sih, dan sama di kita juga di divisi jadinya seperti itu. Jadi yang diperkaya kemudian adalah eh, glosari dari KPI si atasan, si VP-nya kalau di DSO atau divisi operasi ya, VP KHCU-nya, yang nanti di apa namanya dibuat apa sih detailing ya, kayak misal oh operasional HC itu apa aja sih, apakah termasuk gaji, termasuk apa namanya usulan promosi, penugasan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti tinggal diatur-atur aja gitu. Itu sih Mas. Wait, iya ini aku kasih reference sebentar. Hmm, Mas Ican, Mbak Dena, aku sekalian dong jam in relate sama yang disampaikan Awi. Mungkin eh, sebenarnya karena sekarang nih, KPI dibatasi minimal 6 dan maksimal 12 itu. Dan tadi juga Mas Ican itu menyampaikan dengan skema cascade, mau itu full cascade atau mungkin yang partially cascade ya. Itu kan semakin teknis. Adakah standar kualifikasi seteknis apa suatu pekerjaan itu bisa disebutkan atau dikategorikan masuk ke dalam KPI begitu. Nah, paling itu karena kan tentunya yang dulu kita bisa bebas tuh tentunya memang harus connect dengan KPI unit kerja atau KPI atasannya. Tapi seteknis apa sih suatu pekerjaan itu bisa dikategorikan menjadi item KPI itu relate juga sama yang tadi Awi sampaikan karena tadi cascade-nya mungkin kalau dari BPKHCU-nya cuma satu atau dua gitu ya. Nah, sehingga Awi ini harus mendefinisikan pekerjaan teknis-teknisnya di dalamnya, di bawahnya itu. Nah, jenis pekerjaan yang bagaimana sih atau teknis apa pekerjaan itu bisa dikategorikan menjadi suatu KPI atau item KPI itu masih Chan. oke. Sebelumnya nih Mas Andi kayaknya KPI indikatornya 12 kayaknya kurang nih, butuh lebih nih kayak Mas Andi nih. 50 kayaknya. Bisa 50-50. Jadi pertama nentuin teknis atau enggaknya itu gini Mas. Kalau mungkin di kita kan ada beberapa KPI yang project base. Nah, project base itu dinilai dari OKR, Objective Key Result. Nah, nanti fungsi dari TL itu adalah mengkoordinir dari OKR-OKR-nya itu. Nah, OKR-OKR-nya itu punya PIC-PIC. Nah, itu kan semakin teknis. Jadi yang menjadi KPI itu adalah key result-nya itu dari tim yang di bawahnya. Contohnya seperti itu. Nah, semakin bawah ini semakin teknis. Gimana ya? Seharusnya mungkin ada batasan berapa 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 kali turun ya KPI. Jadi nggak sampai teknis banget lah, sampai dengan OKR-nya itu aja gitu. Sebenarnya gitu. Kalau di kita sebenarnya belum ada aturannya sampai seteknis apa. Cuma sistem penurunannya seperti itu. Fungsi TL adalah ya mengkoordinasikan tim dan di bawahnya itu punya objektif key result-nya sendiri. Itu sih. Mungkin Mas Andi gimana? Idealnya berapa? 50 apa berapa indikator KPI? Please Enggak Mas, jangan 12 itu banyak-banyak cukup. Mas. Ntar Jangan makin banyak-banyak ngide. Mas. Iya. Ntar makin ngide Mas. Ini Semuanya mau dimasukin. Karena Nah, kan itu. Karena tentunya semua kalau mau teman-teman dimasukin itu. karena kan teman-teman di officer, terutama yang officer ya, atau yang di divisi operasi, mereka pasti kan akan mendefinisikan pekerjaan teknisnya. Kalau tadi kata kuncinya OKR, berarti kan harus yang terukur ya, harus ada targetnya gitu. betul. Jangan sampai pekerjaan teknis itu semisal
eh, kita let's say penggajian. Nah, targetnya apa? Penggajian yang tepat waktu. Gitu kan Mas Ican contohnya. Betul. Gitu. Jadi ya paling yang Benar, Mas kata ya? kita kunci dari yang disampaikan Mas Ican itu adalah pekerjaan seteknis apapun bisa dimasukkan asalkan OKR-nya jelas atau punya target tertentu sehingga target itu yang bisa dijadikan acuan. Begitu ya Mas Ican ya? Betul, Mas Andi. Wait, ini terkait apa nih? Smart, smart. Mas itu. Nah, ini dia. Oh, kirain mau lanjut ngomong. Oke. Gitu. Jadi contohnya tadi gitu ya. Misalnya memang setelah didiskusikan dengan atasan kegiatan operasional yang benar-benar nendang ke bisnis dan nyambung ke schedule-nya itu contohnya misalnya rekrutmen gitu. Contoh ini contoh aja. Nah, jadi jangan nulis KPI-nya itu melakukan rekrutmen tenaga kerja potensial dengan cepat. Nah, kalau misalnya kayak gitu ya nanti lama-lama melakukan apa penggajian dengan tepat waktu, melakukan ini tepat waktu. Nah, coba diolah lagi KPI-nya itu jadi kayak misalnya contoh lead time-nya berapa, terus kemudian pokoknya yang bentuknya itu lebih ke improvement. Coba di slide yang ini, Ican. Sebelumnya, slide 12. Nah, jadi tuh ditarik dulu tuh aktivitas utama dan yang sifatnya itu kita akan memperbaiki atau mengembangkan sesuatu apa aja sih dari item-item list pekerjaan yang sudah ada kayak gitu dan yang kira-kira tuh akan kita jadikan target di periode 1 tahun kayak gitu. Jadi itu mungkin akan membantu teman-teman untuk memilih KPI dari sekian list pekerjaan yang banyak gitu ya. Sama dibuat roadmap-nya. Nah, bisa jadi contoh ini misal tugas dan tanggung jawab pekerjaannya itu ada 2. Terus udah dibikin kayak roadmap-nya 2019-2020 ngapain. Terus kalau misalnya yang hari ini prioritasnya itu yang terkait desain remunerasi, ya sudah silakan dijadikan KPI desain remunerasinya. Yang KPI mungkin enggak. Atau mungkin yang KPI itu ditetapkan di KPI tahun depan itu boleh. Mungkin gitu ya. Jadi benar-benar melibatkan diskusi itu tadi dengan atasan. Supaya indikator KPI yang dipilih itu juga apa ya, mencerminkan apa yang jadi highlight pekerjaan kita di tahun ini. Gitu sih. Kurang lebih. Jadi insya Allah 12 itu cukup lah ya. Sandi, ada tanggapan? Terus, sudah terjawab? Siap Mbak Dena. Siap, oke. Mungkin teman-teman yang lain, silakan. Kita masih punya waktu yang cukup untuk diskusi dan tanya jawab yang lain. Kok ada Aldi ya? Aldi boleh hitung KPI. Aldi mungkin ada. Izin Mbak Den, izin. Aldi ada Silakan. pertanyaan Aldi. Bedanya sama waskita apa KPI? Bedanya Bedanya. Di nggak ada waskita bedanya KPI-nya sih. 50 apa 12 di Nggak ada patokan lagi berapa, tapi eh, mereka sebenarnya udah pakai sistem doang sih udah. Tapi mereka tuh ada library-nya sih. Sampai anak perusahaan udah ada library-nya, jadi di sistemnya tinggal caplok-caplok doang, gitu Mbak Den. Ah, mantep ini Mas Aldi ini udah menjadi OKR Mas Aldi tahun Jangan, depan kayaknya ini. Oke, jangan jadi gitu Mas Ican ya. Mas Ican ya. targetnya Aldi tahun depan berarti ada KPI berarti sampai itu tuh apa ya apa KPBU. Setuju, Nambah lagi setuju. aja. Ya lagi mungkin teman-teman. Baden. Oh, iya, oh, iya. Menurut aku di apa namanya proses kita mengukur KPI di tahun ini tuh udah oke banget. Cuma kayaknya yang kurang itu waktunya ya Mas Isan ya. Nah, jadi begini Maksudnya nih. tuh kayak
apa namanya? Ya mungkin gimana ya caranya kita kan kalau kemarin kan infonya karena kita nunggu ini kan KPI dari atas kan, yang memang Betul, harus turun dan turun ke bawah gitu. Nah, betul. kira-kira nih kan ini sharing session ya Mas ya, sharing-sharing Heeh. knowledge ya. Kira-kira gimana ya biar maksudnya tuh kita bisa yang di bawah-bawah nih, yang sebenarnya KPI-nya itu mungkin yang tidak berdampak langsung dengan pencapaian apa namanya KPI korporasi ya. Ya harusnya sih ya tidak berdampak langsung misalnya terkait kayak HC di divisi operasi misalnya atau apa bagian Menris kayaknya sih maksudnya untuk bisa dari awal tuh misalnya ancang-ancang gitu loh jadi nggak di mepet kayak seminggu gitu udah harus langsung submit nih terus kayak targetnya apa mungkin target-target yang tidak berhubungan langsung itu bisa direncanakan di awal gitu rencanakan di awal tapi ya maksudnya ini kita sama-sama bingung ya kayak gimana sih ada nggak ya kira-kira caranya gitu terus apa namanya eh, untuk format sendiri menurut aku kalau misalnya udah oke seperti ini ya dilanjutkan di tahap dua di tahun depan mungkin seperti itu lagi gitu. Maksudnya tidak berubah-ubah terus gitu loh Mas Isan karena eh, Ya, ya. selain waktu yang mepet ini kan kita juga harus ngejelasin kan ke teman-teman di lapangan gitu dan itu juga kadang takes too much time gitu. Itu sih. Jadi ya kita bingung sama-sama ya. Semangat Oke, Mbak Wi. makasih, Wi, masukannya. Jadi eh, kayaknya Mas Alfa udah ngomong juga ya ke teman-teman. Jadi insya Allah mungkin tahun depan bisa lebih cepat dari ini insya Allah. Karena secara timeline itu KPI korporasi itu disahkan di bulan Maret saat RUPS kinerja. Nah dari situ menyusun KPI, rencana KPI direksi. Paling nggak seharusnya sih bulan April atau Mei udah bisa. Nah, eh ya insya Allah mungkin di tahun depan bisa lebih cepat gitu sih. Aku mau cerita historikalnya tapi kayaknya udah pada tahu sih ya nggak usah deh. Salah satu key success faktornya adalah supaya KPI korporasi align sampai dengan KPI individu. Sehingga untuk menyusun KPI untuk menyusun KPI individu kita perlu align dengan KPI bagian dan untuk menyusun KPI bagian kita harus align dengan KPI unit kerja. Begitu ke atasnya KPI direktorat dan KPI korporasi tanpa menyalahkan siapapun memang seharusnya seperti itu. Di tahun 2024 pun sebenarnya kita udah coba nyusun gitu ya, kayak potong kompas KPI-nya udah ada di bulan Juni. Sedangkan KPI direktoratnya belum disahkan, tapi ternyata punya ada celah juga nih. KPI direksinya disahin di akhir November sehingga justru di tahun 2024 Desember baru nyusun KPI revisi gitu. Nah, di 2025 sebenarnya kita coba supaya align dan ternyata secara waktu masih telat juga. Dan insya Allah mungkin di 2006 kita lebih lebih ini lagi lah terkait waktu lebih aware lagi. Dan Mas Alfa juga udah ngomong ke direksi sebenarnya terkait itu gitu. Itu sih, Wi. Thank you Mas Ihsan, baik Mbak Wi. Silakan teman-teman, ada yang ingin didiskusikan atau ada penjelasan-penjelasan yang mungkin dirasa kurang dipahami, silakan. Mbak Ausita, Mbak Ausita. Ini kita sharing session ya. Jadi ini aja Mas lah, Ican, Mas Ican, santai aja. ini kan Ya, kemarin baik. sempat naik tuh di Apanya nih? divisi gedung terkait KPI Project Manager. Nah, sebenarnya KPI Project Manager atau SEM atau teman-teman yang di proyek itu gimana ya Mas? Apakah memang diturunkan dari VP kantor pusatnya atau KPI-nya berdasarkan target kinerja, target kerja di RKAP? Karena kemarin sempat menjadi sentilan tuh di forum rep terkait
penyusunan atau terkait KPI dari project manager dan tim di bawahnya gitu Mas Ican. Ya, Jadi sebenarnya yang dibahas kemarin itu adalah bukan KPI project manager, tapi KPI proyek. Nah, apakah perlu misalnya KPI proyek itu sampai sekarang kan kita KPI itu melekat di dalam individu karyawan. Baik divisi, KPI divisi itu adalah KPI EVP. KPI bagian itu KPI VP. Nah, KPI proyek seharusnya itu melekat pada project manager seperti itu. Itu sih. Nah, kemarin ada salah satu hitungan apa ya? Risk maturity KPI project. Nah, mungkin ada beda persepsi aja. Jadi apakah perlu membuat KPI proyek? Kalau secara aturan kita, KPI itu adalah KPI yang melekat pada individu. Nah, itu diturunkan dari, yaitu salah satu referensi penyusunan KPI kan, KPI direktorat, KPI divisi, SSKP maupun RKP. Nah, KPI PM dikoordinir oleh VP operasinya itu. Gitu sih, tetap turun dari VP yang mengakomodir project manager. Gitu sih Mas Andi. siap Mas Ican. Hmm. Silakan teman-teman yang lain. Mungkin di sini ada juga Mas Yani, Pak Saprudin, Pak Yusuf, Mbak Audita, Mbak Zakia. Gimana? Apa dirasa sudah cukup semuanya teman-teman? Terus mau tanya deh, Silakan Mbak Dita. untuk case-case khusus kayak apa namanya yang karya siswa itu, Mas, mau tanya apakah nantinya akan tetap dipisah KPI kerja dengan KPI tugas belajar atau nantinya akan masuk ke KPI-nya mereka secara keseluruhan aja. Maksudnya dipisah itu secara aturan ya? Ya, karena kan PSBB-nya gimana ya kalau di divisi, apakah ada atau enggak? Kalau misalnya masuk ke KPI-nya VPKCU-nya misalnya untuk pengembangan karyawan mungkin bisa ada PSBB-nya gitu. Tapi kalau misalnya eh, nggak ada, apakah mereka akan tetap diminta untuk bikin KPI khusus tugas belajar atau gimana, Mas? Untuk kedepannya nanti? Em, Kalau so far sih kita punya dua aturan. Maksudnya yang pertama itu mengacu kepada prosedur KPI. Nah, yang belum diatur di situ, contoh adalah KPI karyawan tugas belajar, berarti itu diatur dalam KPTS tugas belajar. Itu sih, dan item-itemnya juga mengacu ke situ. Untuk kedepannya, apakah nanti masuk ke dalam prosedur? So far masih mengacunya ke KPTS sih gitu Mbak Dita. Oke, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Isan, Mbak Dita. Silakan teman-teman yang lain. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin didiskusikan pada forum ini, mungkin kita bisa sudahi lebih cepat agenda siang hari ini. Namun mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement dari Mbak Dena dan juga Mas Ihsan. Silakan. Monggo silakan Mbak Dena. Oke, Pak. Kalau dari aku, eh, kalau melihat perjalanan dari mulai aku masuk HC dan pegang performance, itu sekarang udah jauh-jauh lebih baik sih wawasan dari teman-teman untuk nge-set KPI. Jadi aku ingat banget lu pertama megang KPI, lihat ada KPI orang yang 200%, literally 200 udah kayak keren banget deh. Kok bisa 200, tapi ketika dilihat indikatornya, ini nggak nyambung kemana-mana. Terus kemudian dia tuh lebih ke kayak KPI yang banyaknya itu given gitu. Jadi kayak misalnya closing temuan-temuannya dari SPI atau closing temuan audit, nah itu kan pasti given dan dikerjakan belum tentu sama dia sendiri kayak gitu. Jadi bahkan tuh levelnya udah level VP waktu itu aku lihat KPI-nya. Jadi
ngelihat perjalanan karyawan HK yang sekarang udah apa, udah ngerti cascading, bahkan terus, ngerti kalau oh ini harusnya butuh diskusi nih, butuh feedback atau apa, tanpa kita suruh mereka udah bikin forum feedback duluan. Jadi kayak ya cukup seneng sih, walaupun perjalanannya masih banyak ya. Kita harus uh, apa sih, sebagai HC juga harus ingetin berkali-kali bahwa penyusunan KPI ini harus yang benar-benar impactful, terus kemudian yang dapat terukur itu juga masih PR kita bareng-bareng sih sebagai HC. Jadi harapannya dengan adanya forum ini juga teman-teman juga makin apa ya tajam pengetahuannya tentang performance management. Nanti kalau misalnya ada yang masih kurang paham atau ada yang masih butuh konsul, nanti bisa kontak aku atau Ihsan di sini. Kalau dari aku mungkin gitu sih. Mas Ihsan mungkin silakan. Cukup, Mbak Den. Sudah cukup empowering. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mbak Dena dan Mas Ihsan yang telah menjelaskan dari hulu ke hilir terkait individual performance management pada siang hari ini. Diharapkan agenda siang hari ini dapat menambah dan juga meningkatkan pengetahuan rekan-rekan semua atau bahkan menutup gap yang ada mengenai kompetensi individual performance management. Seperti yang disampaikan Mbak Dena tadi, kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan ataupun ditanyakan lebih lanjut terkait per individual performance management ini, bisa langsung menghubungi Mbak Dena dan Mas Ihsan atau mungkin bisa langsung berkunjung ke lantai 8. Baik, sebelum kita tutup, mungkin kita foto bersama terlebih dahulu teman-teman. Mungkin yang masih off-cam bisa on-cam terlebih dahulu. Ya, sudah Pak. Betul. On-cam nggak? Oke, Ya. kita 1, 2, 3. Sip, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Ihsan dan juga Mbak Dena serta rekan-rekan semua yang telah hadir pada agenda sharing session pada hari ini. Izin agenda saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Dena, Mas Terima kasih Ihsan. Mbak Dena, Terima Mas kasih. Ihsan. Terima kasih Mas Maul. Mas Maul, terima kasih. Iya Mas Rian, Mbak Nur Khalifah. Terima kasih. Terima kasih Mas Fari. Emang ke-mute gitu boy. Nah, gimana? Oke, gua tutup ya Zoom ya. Ya, Assalamualaikum. thank you Mas.